Halo semuanya, hari ini kita mau bahas materi baru nih. Sebelum itu, yuk, apa yang kalian rasakan ketika makan beberapa makanan berikut ini? Kopi, jelly, jeruk nipis, dan juga telur asin. Oke, sabar dulu ya, nanti jangan dijawab dulu nih. Oke, nah materi hari ini berhubungan dengan apa ya? Ya baik, materi pada hari ini adalah indera pada manusia oleh saya sendiri, Siti Rohma. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Juga tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari saya. Ya baik, yang pertama kita bahas alat indera. Jadi alat indera itu adalah alat pada tubuh manusia yang bisa menerima rangsangan ya. Ada 5 organ di sini, ada mata, telinga, lidah, kulit, dan juga hidung. Masing-masing dapat merasakan beberapa rangsangan. Yang pertama, mata dikatakan fotoreseptor karena dia menerima rangsang cahaya. Telinga dikenal dengan istilah fonoreseptor ya, seperti telepon ya. Jadi phone itu adalah suara. Jadi dia menerima rangsang suara. Dan juga telinga ini statoreseptor yang berhubungan juga dengan keseimbangan. Baik, yang ketiga adalah lidah, dikenal dengan istilah kemoreseptor karena menerima rangsang berupa zat kimia ya. Kemudian kalau kulit dikenal sebagai mekanoreseptor karena dia menerima rangsang berupa sentuhan. Sedangkan kalau hidung dikenal dengan istilah kemoreseptor juga karena menerima rangsang berupa zat kimia. Nah, inilah 5 organ yang dikelompokkan sebagai alat indera pada manusia. Berikutnya adalah mata. Kita bahas satu persatu ya. Indera penglihat ini terdiri dari ada sklera ya, yaitu selaput putih, ada otot-otot bersilia, kemudian juga ada lapisan koroid ini pada bola mata ya, dan juga ada retina. Nah, retina ini adalah yang mengatur jatuhnya bayangan ya. Sedangkan kalau saraf optik itu adalah saraf ya, saraf sensoris yang berhubungan dengan otak besar bagian belakang ya. Kemudian ada otot-otot bersilia juga, ada humor yaitu badan bening ya. Kemudian juga ada suspensor ligamen di situ. Kemudian ada lensa mata. Nah, lensa mata. Kemudian juga ada humor berair, jadi ada cairan bola mata bagian depan ya, aqueous humor, dan ada juga vitreous humor yang bagian belakang. Ada juga konjungtiva ya, dan juga ada kornea. Kornea ini adalah tempat masuknya cahaya ya, pertama kali di mata. Kemudian juga ada iris ya, iris ini adalah selaput pelangi ya, yang nanti di dalamnya terdapat pupil ya. Pupil adalah yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata ya. Sedangkan iris selaput pelangi yang berperan dalam pigmen ya, warna mata. Oke, jadi inilah bagian-bagian dari mata kita. Jadi mata merupakan organ yang mempunyai sel-sel reseptor yang khusus untuk menerima rangsangan sinar dan juga warna. Lapisan bola mata terdiri dari 3 lapisan. Pertama namanya sklera ya, lapisan berwarna putih dan keras, ini paling luar ya. Ada koroid atau selaput merupakan lapisan tengah yang banyak memiliki pembuluh darah dan sejumlah pigmen atau zat warna. Sedangkan retina nama lainnya adalah selaput jala, merupakan lapisan dalam yang sangat halus dan sangat peka terhadap cahaya. Nah, ini adalah mekanisme penglihatan ya, untuk mata melihat benda dekat dan mata melihat benda jauh. Jadi di situ ada ligamen penggantung ya, benda dekat, otot berkontraksi. Nah, itulah yang bisa kita lihat. Nanti urutannya adalah Kyle-Froh ya. Nanti ada Kyle-Froh. Kyle-Froh itu terdiri dari kornea ya, aqueous humor, iris, lensa, kemudian ada vitreous humor ya, ada retina, dan juga optik. Nah, itulah urutannya ya. Jadi cahaya masuk lurus ya, menemui organ-organ atau bagian-bagian tadi. Nah, sedangkan ketika mata melihat jauh, lensa mata ini memipih agar bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning ya. Jadi nanti ada ligamen penggantung juga, benda jauh, ototnya relaksasi ya. Disitulah nanti kita akan melihat benda jauh. Nah, ada kelainan pada mata. Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh ya.
Ini disebabkan lensa mata terlalu cembung atau garis tengah mata terlalu panjang, sehingga bayangan benda terbentuk di depan bintik kuning. Dapat ditolong dengan lensa cekung atau lensa minus ya. Nah, ini biasanya anak-anak muda nih ya. Oke, kalau rabun dekat atau hipermetropi disebabkan lensa mata terlalu pipih atau garis tengah mata terlalu pendek, sehingga bayangan benda terbentuk di belakang bintik kuning. Dapat ditolong dengan lensa cembung atau lensa plus. Biasanya ini orang-orang tua ya. Bagian telinga dan fungsinya bagi tubuh manusia. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, outer ear, telinga tengah, middle ear, dan yang terakhir telinga bagian dalam, inner ear. Nah, untuk yang pertama, telinga luar ya. Telinga luar ini terbentuk dari auricula, daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal yang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut dengan konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Nah, liang telinga ini dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal, ukurannya sekitar 4 cm dari tragus ke membran timpani, yang juga disebut sebagai gendang telinga dan melengkung membentuk huruf S. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai membran timpani, dan terdapat kondil mandibula di struktur depan tulang liang telinga dan sel udara mastoid di bagian ujungnya. Baik, berikutnya adalah hidung. Hidung ini dikenal dengan istilah indera pembau ya, atau indera penciuman. Indera penciumannya terdapat di lapisan epitelium di sebelah dorsal rongga hidung. Kemudian terlindungi oleh selaput lendir ya, memiliki sel pembau yang berhubungan dengan neuron olfaktorius. Dan juga kalau fungsi menurun ya, fungsi menurun itu apabila selaput lendir hidung sangat kering, sangat basah dan atau membengkak, jadi yang sedang-sedang saja ya. Oke, membantu indera pengecap dalam hal selera makan. Jadi inilah sedikit tentang hidung ya, indera pembau. Nah, hidung ini terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Nanti ada olfaktori ya, ini adalah sel saraf sensoris ya, yang berada di hidung yang berhubungan dengan nanti otak besar ya, bagian depan. Kemudian juga ada cerebriform plate ya, ini nanti tulang-tulang ethmoid ya, yang nanti berhubungan dengan olfaktori epitelium ya. Kemudian juga ada di situ juga ada saraf olfaktori ya, masih berhubungan ini. Dan juga nanti ada left olfactory bulb ya, nanti juga ada sel olfaktori. Jadi ini semuanya adalah sel-sel saraf yang berhubungan dengan indera penciuman ya, dengan saraf penciuman di otak besar bagian depan. Nah, lidah ini adalah indera pengecap ya, yang rangsangannya berupa zat kimia terlarut. Kemudian permukaan lidah banyak terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila ya. Nanti papilanya ini, di dalam papilanya terdapat indera pengecap ya. Nanti ada bentuk-bentuknya, ada papila filiformis, papila fungiformis ya. Nah, itu nanti berdasarkan bentuknya. Ya, indera pengecap ini berupa puting-puting pengecap yang dapat dibedakan atas bagian-bagian berikut ini. Tepi depan untuk rasa manis yang warna merah ya. Belakang rasa pahit itu warna biru. Samping untuk masam, di sini ada warna kuningnya di gambarnya. Di depan itu untuk rasa asin yang warna hijau. Nah, jadi inilah pembagian untuk rasa pada lidah kita. Nah, ini nanti ada langit-langit lidah ya, ada gigi. Di situ terdapat kuncup pengecap rasa. Ada juga di sampingnya kuncup pengecap rasa juga ya. Di depan kuncup pengecap rasa, sehingga inilah yang bisa membantu kita ya untuk merasakan beberapa rasa makanan. Ada pori-pori pengecap rasa ya, ini ada sel pengecap rasa, sel epitelium. Ada saraf yang berhubungan dengan pengecap rasa ya. Nanti di situ akan ada rasa umami, rasa manis, rasa pahit, asam dan juga asin ya. Nah, jadi ini untuk lebih lengkapnya. Nah, baru nih ya, gambar yang depan tadi pasti kalian nggak sabar lagi ya. Kalau kopi ya terasa di bagian lidah belakang ya. Oke, rasa pahit. Kemudian juga ada rasa manis ya untuk jelly-jelly. Kalau telur asin ya pasti masin, asin ya. Sedangkan jeruk nipis tuh masam. Nah, sebenarnya seluruh bagian lidah itu bisa merasakannya ya. Cuma nanti lebih fokusnya itu di bagian-bagian ini ya. Bagian belakang, ada tepi ya, dan juga ada depan.
Oke, ini ya jawabannya untuk di depan tadi yang gak sabaran. Betul nih, pasti kamu udah tahu semua ya jawabannya ya. Oke, nah lebih lengkap lagi ada contoh lagi nih. Jadi kalau bagian belakang kita makan peria. Peria itu adalah pare ya. Ada juga serbuk kopi pasti di belakang. Kemudian ada masam, ini untuk mangga-mangga muda ya. Ada limau nipis, jeruk nipis. Kalau manis, es krim, dirasakan juga gula-gula. Nah kalau ikan asin ya tadi bagian asin, telur asin ya, itu bagian-bagiannya. Oke, yang terakhir adalah indera peraba atau kulit ya. Kulit ini bagian-bagiannya seperti pertama ada ujung saraf ebas atau untuk rasa sakit ya. Ini adalah yang tak berselaput ya, saraf tak berselaput untuk merasakan nyeri atau sakit. Ada juga discal menkel untuk sentuhan. Akhir gelembung Krauss untuk merasakan dingin. Kalau merasa dingin berarti itu yang terangsang ya untuk Krauss. Kemudian juga ada ujung Ruffini, itu yang warna biru ya, itu merasakan panas. Sedangkan corpuscula Pacini untuk merasakan tekanan. Dan ada juga corpuscula Meissner untuk sentuhan. Dan ada stratum-stratum ya. Jadi ini nanti kalau bagian atas yang ada stratum corneum, lucidum, granulosum dan germinativum itu adalah epidermis ya. Dan kalau yang bagian dalam ini tadi itu adalah dermis. Lebih lengkapnya kita bahas berikut ini. Ya. Jadi kulit itu dibagi dua, epidermis dan juga dermis, lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar terdiri dari stratum corneum yang berisi sel-sel mati, kemudian ada stratum lucidum berisi sel-sel hidup, ada stratum granulosum tempat pigmen melanin ya, di sini ada pigmen melanin dan atau melanosit untuk selnya ya. Dan ada juga stratum germinativum nih sebagai tempat reproduksi sel kulit. Jadi sel kulit itu nanti kalau ada yang mati, ada yang hidup dan juga terus bereproduksi, bermitosis ya. Oke, kalau dermis nanti ada akar rambut ya, kelenjar sebase ini kelenjar minyak, kelenjar sudorifera itu kelenjar keringat ya, dan juga ada saraf. Nah, untuk sarafnya ini lebih lengkapnya ya. Jadi saraf itu nanti sebagai reseptor ya, nanti ada corpuscula Ruffini panas, ujung saraf peraba, corpuscula Pacini tekanan kuat, ujung saraf Krauss dingin, corpuscula Meissner sentuhan, lempeng Merkel sentuhan tangan dan juga tekanan ringan. Nah, jadi inilah ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.